Assalamualaikum Bu Lela. Waalaikumsalam. Bu, saya sedikit mau berbincang-bincang atau berbicara santai aja. Itu kan guru bahasa Indonesia nih. Iya. Ada kasus Ibu Lela adalah guru bahasa Indonesia di SMA Karakter Mulia. Iya. 4 hari lagi adalah hari pembagian rapor semester 1. Iya. Sebelumnya, semua guru telah menyerahkan daftar nilai murid-murid pada pelajaran yang diampunya kepada kepala sekolah, Ibu Rosdiana. Ibu Rosdiana adalah kepala sekolah yang baru bertugas di SMA Karakter Mulia di tahun ajaran ini. Hari ini, Ibu Rosdiana mengadakan rapat guru. Ia membuka pertemuan dengan berterima kasih atas kerja keras para guru dalam mengajar murid-murid selama ini, dan juga telah mengumpulkan nilai rapor dengan tepat waktu. Kemudian ia menyampaikan bahwa secara umum, nilai rapor yang dibagikan oleh guru terlalu rendah dan tidak mencukupi untuk mendukung murid-murid masuk perguruan tinggi negeri atau PTN melalui jalur nilai rapor dan jalur tanpa tes. Ia dengan tegas menyatakan kalau nilai rapor tetap seperti itu, maka murid-murid sekolah kita sampai kapanpun tidak pernah bisa diterima di PTN dengan jalur nilai rapor. Ia juga menyatakan bahwa salah satu target kerjanya di SMA Karakter Mulia adalah membuat 25% murid diterima di PTN dengan jalur rapor. Oleh karena itu, sejak murid-murid di kelas 10, nilai rapor mereka harus dibuat bagus dan menunjukkan grafik peningkatan. Ibu Rosdiana akhirnya meminta guru-guru untuk menaikkan nilai murid-murid 10 poin. Maka, bila nilai murid 70 akan menjadi 80 dan seterusnya. Demi membantu masa depan mereka dan juga demi nama baik sekolah agar kepercayaan masyarakat meningkat bila banyak murid-murid di sekolah ini diterima di PTN dengan jalur nilai rapor. Ibu Lela telah mengajar di sekolah ini selama lebih dari 5 tahun. Dan selama Anda diberi otoritas dan kepercayaan penuh dalam memberi penilaian kepada murid-murid, selama ada bukti-bukti penilaian yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, Anda merasa kredibilitas Anda diragukan dan integritas Anda dipertanyakan. Bila Anda meningkatkan apa yang Anda lakukan di atas dasar apa yang mereka lakukan. Bagaimana pendapat Ibu Lela? Kalau saya mengingat ini hasil rapat guru juga merupakan kebijakan sekolah, kemudian juga mengingat bagaimana nanti anak-anak kita melanjutkan pendidikannya, memudahkan mereka untuk melanjutkan pendidikannya. Saya setuju untuk menaikkan nilai anak-anak tadi menjadi 10 poin, tapi dengan catatan bahwa kita harus memberikan tugas-tugas tambahan. Apakah itu tugas kelompok ataupun berupa tugas proyek. Artinya di sini ketika nanti nilai itu dipertanyakan, kita punya data lengkap, kita punya akurat datanya itu, kemudian bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, untuk itu saya yakin anak-anak kita bisa untuk juga mempertanggungjawabkan nilai yang sudah didapatnya. Itu juga memberikan pendidikan karakter kepada anak-anak kita bahwa ketika dia bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu, dia bertanggung jawab atas tugas-tugasnya itu. Kita yakini kepada siswa kita bahwa dia akan mendapatkan nilai yang maksimal, nilai yang memuaskan. Nah, makanya saya setuju untuk bagaimana caranya supaya memudahkan mereka melanjutkan pendidikannya nanti. Saya setuju bahwa kita boleh menaikkan nilai anak-anak tersebut dengan catatan mereka kita berikan tugas tambahan.
seperti itu. Berarti setidaknya berarti Ibu pertama mengikuti hasil keputusan bersama Iya. yang dipimpin oleh Ibu Kepala Sekolah yang memang mungkin untuk masa depan sekolah dan Iya. masa depan murid-murid juga ya Bu ya. Tapi dengan konsekuensi siswanya juga harus mau melakukan sesuai dengan apa yang mereka dapatkan. Berarti seperti itu pendapat Ibu ya. Iya. Terima kasih Ibu atas kesempatannya bincang-bincang. Nanti saya minta bincang-bincang yang lain ya Ibu ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembicaraan tadi yang tentang kasus Ibu Kepala Sekolah meminta guru untuk menaikkan nilai 10 poin, pendapat dari Ibu Laila saya sangat sepakat dan setuju yang Ibu Laila putuskan bahwa memberi nilai kepada anak untuk masa depan, tetapi Ibu Laila juga memberikan konsekuensi kepada anak. Kalau memang nilainya dinaikkan 10 angka, berarti anak juga harus melakukan ekstra dalam pembelajarannya atau khususnya memberi tugas tambahan, baik tugas tambahan itu berupa tugas pribadi maupun tugas kelompok. Ini adalah bentuk dari pertanggungjawaban siswa dengan apa yang mereka dapatkan sesuai dengan hasil yang mereka dapatkan dan yang mereka kerjakan. Secara moral, Ibu Laila ini memberikannya tidak secara gratis. Artinya, seperti yang saya sebutkan tadi, nilai-nilai yang diberikan kepada siswa itu memang betul-betul nilai yang dia dapatkan sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Prinsip yang digunakan Ibu Laila dalam membuat keputusan ini menggunakan 3 prinsip. Yang pertama, berpikir secara berbasis akhir, artinya hasil akhirnya adalah pertimbangan agar murid-murid mempunyai lulus di PTN. Artinya dengan menaikkan 10 angka, peluang untuk masuk ke PTN itu melalui jalur nilai rapor anak-anak mempunyai peluang besar. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Peraturannya di sini Ibu Laila mengikuti perintah kepala sekolah di mana nilainya dinaikkan 10 poin. Artinya walaupun secara peraturan tertulis itu tidak dibenarkan, tapi ini adalah mengikuti instruksi dari atasan, yaitu Ibu Rosdiana sebagai kepala sekolah. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Tentu saja di sini bukan hanya Ibu Laila, menurut pendapat saya mungkin guru lain, khususnya pada Ibu Laila di sini dia peduli, merasa sebagai seorang ibu dan seorang guru pasti berpikir memberikan yang terbaik untuk siswa-siswinya agar untuk masa depan. Apakah jika saya dihadapkan pada kasus yang sama, saya akan melakukan hal yang sama dengan Ibu Laila? Iya, saya jawab. Karena dari 3 kasus tadi, dari 3 rasa berpikir tadi, semua terpenuhi. Di sini berpikir akhir untuk siswa, peraturan yang kita ikuti, dan berpikir rasa peduli. Jadi pendapat saya sudah jelas, saya sangat sama dengan pendapat Ibu Laila. Apakah ada perbedaan tentang pemberian nilai ini? Menurut saya perbedaannya mungkin seperti yang saya sebutkan pada hati nurani. Mungkin waktu kita berikan, kalau ada anak siswa yang tidak mengikuti aturan yang sudah kita tetapkan, mungkin di situ yang menemukan perbedaan. Tetapi saya berharap, dan mungkin ini Bu Laila juga berharap, dengan memberikan nilai seperti itu, karakter anak yang kita berikan itu dapat memberikan nilai positif dan seterusnya. Mungkin ini aja refleksi dari kasus permasalahan yang perbincangan saya dengan Ibu Laila. Terima kasih.